Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sahabat KDK Struktur yang berbahagia dan dirahmati Allah, mari sama-sama kita menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat KDK Struktur yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berada di Desa Purwosari, Kabupaten Parigi Motong. Kebetulan saya berada di area persawahan yang ada di wilayah ini, wilayah Kabupaten Parigi Motong. Perlu saya jelaskan, saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Kabupaten Parigi Motong merupakan kabupaten penyumbang beras terbesar di Sulawesi Tengah, di mana rata-rata pendapatan hasil gabah setiap tahunnya antara 250 sampai dengan 300 ton setiap tahun. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan pemanfaatan abu sekam padi sebagai bahan substitusi semen atau Rice Has As RHA. Nah, kebetulan teman-teman, saya mengundang teman-teman ke sini untuk kita menyaksikan bersama-sama terkait materi kami. Ayo kita teman-teman kita menyaksikan RHA yang akan kami presentasikan. Ini teman-teman, kebetulan saya juga berada di kompleks penggilingan padi. Ini hasil penggilingan padi melakukan proses atau pembuangan abu sekam padi seperti ini, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan abu sekam padi atau kulit padi, dan proses ini akan dilakukan pembakaran kembali untuk menghasilkan RHA yang kita maksud. Jadi teman-teman, dari proses ini akan dilakukan lagi proses untuk pembakaran kembali daripada abu sekam padi. Ini teman-teman, kita bisa melihat dan saksikan luasnya area persawahan kita di Sulawesi Tengah ini, bahwa proses abu sekam ini merupakan bahan yang mudah kita temukan dan berada di wilayah kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 atas nama Bapak Abdul Aras Nur, Bapak Yohanes Christian, dan saya sendiri Bapak Harsin Hamrud, dan segala kerendahan hati kami akan mempresentasikan pemanfaatan sekam padi menjadi bahan substitusi semen. Nah, penjelasan singkat terkait abu sekam padi. Abu sekam padi adalah kulit yang membungkus butiran beras. Jika sekam padi dibakar, maka akan menghasilkan abu sekam padi. Ketika bulir digiling 78% dari beratnya akan menjadi beras dan akan menghasilkan 22% berat kulit sekam. Kulit sekam terdiri dari 75% bahan yang mudah terbakar dan 25% berat akan berubah menjadi abu. Abu sekam padi mempunyai kandungan silika reaktif, amorphous silika, sekitar antara 85 sampai dengan 90%. Jadi setiap 1000 kg padi yang akan digiling akan menghasilkan 220 kg atau sekitar 22% kulit sekam. Apabila kulit sekam dibakar pada tunggu pembakaran antara 600 sampai dengan 700 derajat Celcius, jadi sekitar 55 kg atau sekitar 25% akan menjadi abu sekam padi. Rice Has As. Nah, pemanfaatan abu sekam padi pada beton. Kita ketahui abu sekam padi merupakan limbah yang diperoleh dari hasil pembakaran. Abu sekam padi berfungsi untuk meningkatkan kuat tekan beton karena sifat pozolanik dan mengandung unsur silika amorphous yang relatif tinggi. Nah, dari sifat pozolanik tadi dalam ASTM nomor 59382, pozolanik terbagi atas 2, pozolanik alam adalah bahan yang merupakan sedimentasi dari atau larva gunung berapi yang mengandung silika yang aktif. Sementara pozolan buatan merupakan sisa pembakaran dari tungku pemanfaatan limbah yang menjadi abu mengandung
mengandung silika reaktif pembakaran seperti fly ash, abu sekam padi, dan silika foam. Nah, di dalam abu sekam padi mengandung unsur kimia. Ini hasil pengujian laboratorium. Ada 4 unsur kimia: silikon dioksida, feroksida, aluminium oksida, dan kalsium oksida. Nah, di dalam penyusunan beton ada 4 bahan yang digunakan. Yang pertama adalah semen, adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adhesif dan kohesif, yang berfungsi melekatkan fragmen-fragmen mineral menjadi suatu massa yang padat. Kemudian ada agregat, kemudian ada air, ada juga bahan tambah. Bahan tambah ini seperti bahan-bahan kimia yang sering kita gunakan di dalam pembangunan atau pembuatan beton. Apalagi dengan bahan kimia ini kita dapat mempermudah atau mengurangi umur beton. Kemudian kami mengambil satu jurnal dari hasil pengujian Rice Hash As, ini dari Laboratorium Struktur Universitas 11 Maret, Surakarta, di mana hasil pengujiannya terkait mengetahui variasi kadar abu sekam padi terhadap self-compacting concept setelah umur 14-28 hari. Kemudian diuji kuat tekannya. Nah, pada penelitian ini variasi yang digunakan adalah menggunakan komposisi. Komposisi abu sekam padi antara 0%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5% dengan benda uji menggunakan silinder tinggi 300 mm dan diameternya 150 mm. Nah, ini kita bisa menyaksikan hasil pengujian yang dilakukan bahwa dengan umur 14 hari, beton tanpa penamaan abu sekam memiliki kuat tekan sebesar 38,82 MPa. Sedangkan beton dengan penamaan abu sekam antara 5%, 7,5%, 10%, dan 12% berturut-turut. Ini kita bisa saksikan di tabel. Dengan demikian pada saat umur 14 hari, beton dengan penamaan variasi abu sekam padi belum mengalami peningkatan kuat tekan. Sementara umur 28 hari, beton dengan penamaan abu sekam padi memiliki kuat tekan seperti kita saksikan dalam tabel ini. Jadi kesimpulannya, dengan adanya penamaan abu sekam padi sebagai substitusi semen menyebabkan kuat tekan beton akan semakin bertambah dalam umur 28 hari. Jadi kita juga bisa melihat grafik hubungan kuat tekan beton dan grafik analisis regresi. Jelas bahwa umur 14 hari kuat tekan beton masih di bawah, begitu juga dengan regresinya. Di saat dia berumur 28 hari dia akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan analisa regresinya. Jadi sekitar persentase 10% abu sekam padi itu memiliki nilai kuat tekan beton yang lebih tinggi. Lebih dari situ dia akan mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa ukuran butiran abu sekam padi yang lebih kecil dibanding ukuran butiran semen, sehingga abu sekam padi mampu berperan sebagai filler yang dapat mengisi ruang kosong, dan berkurangnya ruang kosong di dalam beton, maka kuat tekan beton akan memenuhi persyaratan dengan mutu yang tinggi. Nah, ini kami juga akan memperlihatkan video animasi singkat terkait produksi rice hash as menggunakan mesin. Ini dilakukan penampungan, kemudian abu sekam tadi dialirkan ke pipa filler, kemudian diolah di dalam mesin, kemudian disalurkan lagi melalui pipa-pipa, kemudian difiller kembali untuk menghasilkan abu yang lebih baik, yang berkualitas, kemudian diturunkan kembali untuk menjadi pasta atau menjadi semen, dan dari hasil ini dapat mengefisiensikan energi sekitar 99% dibanding dengan produksi bahan semen yang lainnya. Ini juga ada istilah-istilah di dalam penyusunan rice hash pada beton, semoga bisa dipelajari. Dan yang terakhir, terima kasih atas kerjasamanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.